Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, kita ini podcast di PT Sumber Alvaria Trijaya, tempat saya bekerja bersama bapak manajer saya. Ya, ini kita di sini mau bicara terkait CSR. Nah, untuk yang pertama ini Pak, bisa diceritakan bagaimana awal mula perusahaan menjalankan program CSR? Tentu Alfamart ini kan sudah berdiri sejak 18 tahun yang lalu. Itu sudah banyak kontribusi pada program CSR ini juga. Jadi program CSR ini kan untuk menjalin hubungan baik antara perusahaan dan konsumen. Oke. Berarti CSR ini emang punya hubungan timbal balik Pak ya, antara perusahaan dan masyarakat gitu ya. Masyarakat konsumen juga. Jadi perusahaan ini bukan hanya diuntungkan, melainkan masyarakat juga kebagian dampak positifnya gitu Pak ya, terhadap lingkungan sekitar gitu teman-teman. Yang kedua ini bagaimana pandangan perusahaan mengenai pentingnya pelaksanaan CSR dalam mendukung keberlanjutan usaha. Perusahaan kenapa program CSR itu penting? Karena memang hubungan baik kepada perusahaan dan masyarakat. Dengan adanya program CSR, perusahaan tidak hanya fokus untuk mencari keuntungan, tapi juga untuk kesejahteraan masyarakat dan melakukan kelangsungan usaha dengan jangka yang panjang. Jadi perusahaan ini memiliki pandangan yang bagus terhadap CSR karena memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat gitu teman-teman. Nomor 3. Itu program CSR apa yang sedang dijalankan oleh perusahaan? Untuk sekarang sih ada rencana yang dikerjakan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada Alfamart Smash. Jadi dia itu jadi membuka toko dengan radius 3 km. Setiap 3 km ada toko dengan harga khusus yang diberikan perusahaan untuk masyarakat. Dan terus ada juga yang Alfamart Smart. Jadi Alfamart Smart ini tugasnya untuk mencari bibit-bibit unggul melalui program perusahaan kepada sekolah-sekolah yang bertujuan ketika nanti sudah lulus dia siap bekerja di perusahaan. Dan juga Alfamart Care, Alfamart Clean, Alfamart Green, ada Alfamart olahraga juga, pekan olahraga. Jadi antar cabang sih. Terus ada juga Alfamart Faganza. Ya. Nah, yang keempat ini bagaimana sih proses perencanaan dan penentuan sasaran program CSR yang dilakukan oleh perusahaan? Memang perusahaan ini biasanya melihat dari kebutuhan masyarakat. Jadi di sekitar, kemudian dia berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah setempat ataupun masyarakat. Dan setelah itu menentukan program yang dianggap paling bermanfaat dan tepat sasaran agar pelaksanaan CSR ini bisa berjalan lebih efektif. Oke. Nah, yang kelima apa Lis? Pertanyaan nomor 5 Lis. Yang kelima itu apakah ada kendala yang sering dihadapi saat menjalankan program CSR tersebut? Tentu kendala pasti ada karena memang yang biasanya di perusahaan itu kan menyesuaikan wilayah wilayah, lingkungan, terus kebutuhan masyarakat juga yang berbeda-beda gitu. Terus gimana sih cara perusahaan mengatasi kendala tersebut? Oke, biasanya perusahaan itu mengatasinya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik kepada masyarakat. Apa harapan perusahaan ke depannya dalam mendukung keberhasilan program CSR? Oke. Harapannya program CSR ini perusahaan dan masyarakat itu lebih erat lagi, terus menjalin hubungan yang bagus, jangka panjang. Terus lagi ya?
Pokoknya keberhasilan ini apa ya, harapan perusahaan ini mungkin ini kali ya, supaya masyarakat ini bisa terdampak gitu positifnya Nah, gitu kan. positifnya pokoknya mah program-program yang lebih banyak manfaatnya. Nah, jadi perusahaan ini nggak hanya mengedepankan keuntungan, Iya. melainkan kesejahteraan daripada masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah, itu. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Teman-teman ada tambahan nggak, Alis? Udah sih. Oke. Oke, mungkin gitu aja ya. Ini Bapak manajer saya, Dede Priyadi. Mungkin segitu aja podcast pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.